Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Mas Holid yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini dalam agenda kita diskusi terkait penugasan kita berakhlak dalam topik adaptif. Diharapkan nanti teman-teman di sini bertanya tentang apa itu adaptif, bagaimana penerapannya, bagaimana hambatannya. Kita perkenalan dulu, Mas Holid. Ini CV CV yang belum nambah penghargaannya. Sampai jauh ini pasti sudah nambah ini. Ini pada Wow. saat mendaftar LPDP, Mas Solid daftar di University Melbourne, News Monash University. Ambilnya IC peningkatan kualitas selain keperawatan dewasa, khususnya bidang gerontologi and mental health. Dari Brawijaya, IPK-nya ini sangat-sangat maksimal. Kalau ada 5 mungkin dapat Wow. 5. Wow, Masya Dan Wow. kalau Brawijaya masalahnya juga, sebenarnya sudah 4,00. Brawijaya juga, keren. Rumah sakit dulu pengalaman kerja 2 tahun, langsung masuk Karyadi tahun 2022. Wakil Ketua si penelitian. Kayaknya muka-muka Kak Mei dan Kak Dahlia nih muka-muka penelitian. Kayaknya juga suka penelitian nih. Semoga bisa menyusul ya prestasinya kayak Mas Khalid. Bahasanya Inggris, dia juga mahir menguasai bahasa Jepang karena ada buku bahasa Jepang di kamarnya itu. Hmm. Nah, ini ada pengalaman pelatihan, pelayanan kritik dasar, workshop, geriatri, pelatihan dasar CPNS. Judul riset ada 2. Ini sampai tahun 2023, belum 2024 dan 2025. Bentuk penghargaan terakhir tahun 2020, peringkat 1 peserta terbaik dalam Latsar dan juga 2022 Agent of Change dalam pelatihan dasar Latsar juga. Lulusan IPK terbaik, pasti banyak banget nih nanti penghargaan di sini, di Karyadi. Oke, itu adalah sekedar sedikit dari pengenalan tentang Mas Holid. Pasti di sini sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya apa bagaimana tentang adaptif, penerapan berakhlak, latar belakang yang bagus. Silahkan untuk teman-teman bertanya. Kita mulai ya Mas. Penerapan nilai adaptif di instansi dalam artian mungkin di rumah sakit. Dari nilai adaptif ini untuk konsep adaptif sendiri dalam konteks di rumah sakit karena kita semua di rumah sakit. Bagaimana sih Mas penerapannya mendefinisikan nilai adaptif? Apa definisi nilai adaptif yang mungkin yang ada di rumah sakit itu? Apakah hanya terkait dengan teknologi atau lebih luas dari itu? Silakan Mas Walid. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung dan teman-teman semua. Latsar CPNS golongan 3. Ini angkatan ke berapa? Angkatan lima. Kelima. Alhamdulillah. Berarti ini katanya sudah berjalan sekitar 10 hari ya. Masih ada banyak waktu lagi teman-teman yang mungkin akan menunggu teman-teman. Baik, terima kasih untuk terkait dengan pertanyaan Mas Agung untuk adaptif sendiri. Adaptif itu tidak hanya berfokus pada teknologi saja. Apalagi kita sebagai generasi muda. Kalau misalkan teman-teman pasti sudah pada tahu sekarang, kalau sekarang itu generasi itu sudah dikotak-kotakan. Menurut saya, kunci adaptif yang paling sangat krusial yaitu adalah budaya dan kebijakan selain dari teknologi. Karena apa? Karena kalau untuk generasi kita, kita itu sudah berbaur dan juga sudah berkecimpung dalam dunia teknologi mulai dari kecil sehingga untuk adaptif secara teknologi kita akan lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Menurut saya yang paling susah yaitu budaya dan kebijakan. Karena apa? Karena sekarang budaya dan kebijakan tersebut adalah suatu sistem yang sudah terbangun mulai dari zaman dulu. Nah, itu kan akan susah kalau kita tidak melakukan prinsip-prinsip ASN yaitu adaptif. Seperti itu Mas Agung. Saya mau tanya Mas, kalau di dalam instansi Mas, apakah ada perubahan besar yang paling signifikan? Kalaupun ada, itu pemicunya apa dan gimana cara instansi Mas untuk beradaptasi? Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Anis ya. Ya, sebenarnya ini ada beberapa salah satu yang sangat baru, mungkin teman-teman tahu juga
pada saat 2024 kemarin itu ada pergantian direktur. Jadi sebelumnya direktur kita yang dari PNS kemudian diganti dari swasta, sehingga ada perubahan nilai dari rumah sakit yang dulu sangat sosial sekali, tapi sekarang ada sedikit unsur money orientednya seperti itu. Oke, kalau teman-teman, nah itu juga salah satu hal yang harus kita bisa sesuaikan diri. Yang pertama yaitu kita tidak boleh langsung menolak. Kita terima dulu perubahan atau kebijakan yang sudah sampai ke kita, kemudian kita telaah dulu dari kebijakan tersebut kira-kira apakah ada yang kontradiktif. Kalau misalkan ada kontradiktif, misalkan kontradiktif tersebut tidak membahayakan nyawa pasien, tidak membahayakan orang lain, kita bisa ikuti dulu. Nah, nanti yang kontradiktif tersebut kita bisa garis bawahi, kita lakukan mengikuti kebijakan tersebut sekitar mungkin 1 atau 2 minggu, kemudian kita evaluasi. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi inti dari Agaku sendiri yang pertama, kita tidak langsung menolak, tidak langsung denial, kita harus melihat rincian tersebut, rinciannya bagaimana, terus kemudian kita lakukan kebijakan tersebut dan kita evaluasi seperti itu. Itu kan tadi misalnya dari rumah sakit nanya ya Mas ya. Ya, Rumah sakit kan udah bikin program-program kebijakan apa yang mau dilakuin biar ASN-nya itu bisa beradaptasi. Mungkin bisa kebijakannya itu mungkin kayak melakukan pelatihan atau dari rotasi jabatan. Tapi kadang kan ada teman-teman atau karyawan ini yang masih susah untuk adaptasi menyimbangkan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Ini kan kita perlu tahu ya gimana cara membangun pola pikir yang adaptif itu ke karyawan atau ke SDM-nya itu gimana ya Mas gitu. oke, baik, terima kasih sekali Mbak Dahlia ya. Ini Iya. pertanyaan untuk itu saya ketua Karu atau yang atas gitu. Kalau misalnya seperti yang sudah saya diskusikan tadi, yaitu pertama diri kita dulu, kita harus menerima kebijakan tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita menyalurkan kebijakan tersebut kepada teman-teman kita atau sejawat-sejawat kita di sekitar kita. Yang pertama yaitu eh, kalau misalkan kita di level yang lebih tinggi, yaitu tentu kita bisa melakukan seperti membuat tabel evaluasi. Tentu ini akan menjadi PR tersendiri ya, karena misalkan dari atas minta perubahan A, tapi di atas tidak ada instrumen untuk melakukan evaluasi tersebut. Nah, bagaimana cara kita mendeliver tersebut kepada teman-teman kita? Untuk hal yang paling enak yaitu kita membuat tabel evaluasi seperti itu. Atau nomor pengaduan, kan teman-teman di bawah itu sudah mulai menerima. Tapi kalau dari awal sudah denial, nah itu akan sangat susah sekali. Cara yang bisa dilakukan yaitu kita berkomunikasi secara personal. Kita menjanjikan kalau misalkan kita sebagai top leader akan selalu menerima masukan, menyampaikan masukan tersebut untuk disalurkan ke pihak pembuat kebijakan. Seperti itu menurut saya. Tapi kalau misalkan kita posisinya ini kita sama-sama di bawah nih, bagaimana kita menyalurkan untuk ke teman-teman kita sebaya seperti itu ya. Nah, itu akan agak susah, tapi tetap ada jalan. Yang pertama menurut saya yang bisa kita lakukan yaitu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita lakukan 1 atau 2 hari, kemudian kita ajak teman-teman yang terdekat dulu sampai nanti bisa mencakup teman-teman dalam satu ruangan tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman yang susah biasanya orang-orang yang sudah mulai nyaman dengan sistem yang lama, kemudian dikasih sistem baru yang mungkin agak ribet, pasti akan lebih denial. Tapi saya yakin orang-orang tersebut tidak sebesar 80% dalam satu lingkup tersebut yang menolak. Maksudnya 80% menolak seperti menurut saya itu tidak mungkin seperti itu. Pasti ada 50-50. Nah, kita jadi 50 yang menerima, kita bisa em, menjaring beberapa sedikit teman kita yang jadi 50 yang kontra agar bisa ikut dalam melakukan kebijakan yang baru. Tadi
Mas Khalid ada bilang kalau misalnya mungkin yang lebih susah, kalau misalnya kita ada perubahan baru, adaptasi baru, itu yang lebih susah biasanya adalah budaya kerja. Kira-kira gimana ya biar kita misalnya ketika ada perubahan, budaya kerja itu nggak melulu itu-itu aja gitu. Budaya kerja yang lama itu kan kadang susah untuk diubah gitu. Kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengubah budaya kerja perlahan-lahan gitu. Mungkin Oke, baik. Terima kasih Mbak Maideni. Benar sekali, budaya kerja atau budaya sendiri itu adalah salah satu yang sangat susah untuk dirubah. Kalau misalkan kita bisa ambil contoh analogi dengan budaya di luar dari tempat kerja, misalkan di masyarakat seperti itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah berdialog dengan pemimpinnya atau berdialog dengan ketua sukunya. Seperti itu. Jika ketua suku atau petinggi tersebut bisa menerima usulan kita, nanti yang pasti untuk anak buah atau teman-teman yang di bawahnya yang ditanggung jawabi tersebut bisa menerima lebih luas kebijakan yang baru seperti itu. Setiap rumah sakit pasti kan akan ada perubahan-perubahan inovasi baik dari rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah pasti berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik atau misalnya ada unggulan-unggulan di rumah sakitnya itu. Nah, untuk dengan perubahan yang cepat, bagaimana rumah sakit itu bisa memastikan dia itu tetap menjadi pilihan utama dari masyarakat? Gimana caranya rumah sakit itu biar bisa tetap eksistensi gitu, Mas? Oke, baik. Terima kasih sekali untuk pertanyaan A. Ini sangat bagus sekali. Kalau menurut saya, kalau misalkan semua rumah sakit sudah berlomba-lomba memberikan suatu pelayanan unggulan dengan melakukan perubahan, inovasi tersebut, bagaimana cara kita membedakan dengan rumah sakit yang lain? Yang pertama menurut saya adalah komunikasi atau komunikasi dua arah. Jadi kalau misalkan ada perubahan, misalkan dari rumah sakit A, biasanya itu akan di-share lewat sosial media seperti itu. Nah, dari situ sosial media jangan cuma dianggurkan. Biasanya itu banyak rumah sakit yang ketika sudah menerapkan inovasi, di-share di sosial media, ketika ada pelanggan atau pasien yang bertanya, kemudian dianggurkan seperti itu. Hal tersebut sangat menurut saya itu adalah kunci agar kita berbeda dari rumah sakit yang lain seperti itu. Mau tanya nih Mas, Boleh, Mas Rifai. untuk kebiasaan atau sikap apa sih Mas yang harus dimiliki setiap ASN nih, apalagi yang baru masuk untuk menjadi pribadi yang adaptif? Sama mungkin harapan Mas Khalid untuk generasi ASN yang baru-baru ini dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat apa nih Mas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rifai. Salah satu sifat yang menurut saya penting, saya yakin teman-teman sudah pernah melihat meme atau misalkan gambar, ketika kita masuk, kita harus menjadi kelas kosong, seperti itu tersebut. Nah, jadi kita menerima ilmu yang dari tempat yang baru, kemudian bisa kita combine dengan ilmu yang lama, sehingga itu akan menjadi salah satu cara kita agar tetap bisa mengikuti perubahan. Untuk harapan bagi teman-teman yang baru, menurut saya sih tetap bisa mendeliver hal yang baru kepada teman-teman yang senior dengan cara yang baik. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rifai. Itu sangat super dan lengkap sekali terkait penjelasan berakhlak, khususnya di bidang adaptif, dinilai adaptif. Mungkin cukup sekian Mas Walid. Terima kasih atas waktunya Mas Walid. Sangat bermanfaat bagi kita, terutama ASN baru. Kita tutup dulu ya untuk step berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat Mas Walid. Selamat bekerja untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.